Shalom, kembali kita berjumpa dalam renungan hari ini. Apa kabarnya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukacita senantiasa. Mari kita melekat dalam Tuhan, agar Tuhan mengalirkan nutrisi rohani yang menghasilkan buah-buah kehidupan bagi dia. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara lewat renungan hari ini, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Engkau dan memberikan buah-buah yang baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, dan semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema fokus dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Kasih Kristus, firman Tuhan hari ini mengambil tema fokus. Dalam pembacaan ayat tadi ada kata memperhatikan. Memperhatikan mempunyai pengertian bukan hanya sekedar melihat, melainkan melihat dengan teliti atau mendetail di mana pandangannya tertuju satu. Sehubungan dengan ayat pembacaan yaitu memperhatikan yang kelihatan, biasanya hal-hal kelihatan yang dilakukan manusia adalah hal-hal duniawi, uang, harta, kesenangan yang menarik perhatian semua manusia. Sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa orang-orang Kristen zaman modern ini, bahkan mungkin juga para hamba Tuhan, bahwa hal-hal yang kelihatan seperti yang saya sebutkan memang lebih memperoleh perhatian lebih besar daripada apa yang tak kelihatan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena khotbah-khotbah di gereja lebih suka menghibur jemaat dengan janji-janji berkat materi atau hal-hal yang kelihatan daripada tentang janji-janji berkat rohani atau hal-hal yang tak kelihatan. Dan senada dengan itu, jemaat masa kini juga lebih suka dihibur daripada ditegur. Lebih suka mendengar janji berkat materi daripada janji berkat rohani. Sekarang pertanyaannya, apa yang menjadi fokus dalam menjalani kehidupan? Dalam hal ini, bukan berarti saya anti dengan berkat materi, namun yang ingin saya tekankan bahwa yang menjadi fokus seharusnya bukan materi, tetapi hal rohani. Bila berbicara fokus berarti mengacu pada apa yang utama. Jika saya berada di lapangan tembak dan saya sedang berlatih membidik senapan pada sasaran, tentu yang menjadi fokus saya adalah titik tengah pada papan target di depan saya, bukannya pada lingkaran yang di pinggir. Demikian juga pengiringan kita dalam Tuhan. Fokusnya adalah kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Fokus adalah sesuatu di mana segenap perhatian dan segenap energi kehidupan kita terpusat. Artinya sesuatu yang kita jadikan fokus hidup akan sangat mempengaruhi kita. Fokus hidup yang salah akan membuat kita lelah dan kehabisan energi, sehingga kita tidak lagi memiliki energi kehidupan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dan benar. Misalnya saja, apabila kita berfokus kepada kekhawatiran, maka hal itu akan membuat kita menjalani hidup dalam ketakutan. Berfokus kepada persoalan akan melemahkan daya juang kita dalam menjalani hidup. Berfokus pada kegagalan akan membuat kita kehilangan semangat. Oleh sebab itu, kita perlu mengalihkan fokus kita kepada sesuatu yang benar. Kekasih Kristus, semua itu adalah hal-hal yang kelihatan atau hal-hal duniawi yang sifatnya adalah sementara, dan itu yang menjadi fokus hati dan hidup orang-orang yang belum bertobat. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah bertobat? Jika kita sudah bertobat, bukankah tidak seharusnya hal-hal duniawi yang bersifat sementara itu menjadi fokus hati dan hidup kita?
Mari kita bawa kehidupan rohani untuk fokus dalam hal-hal yang tak kelihatan, yang bersifat kekal. Kasih Kristus, kejarlah hal-hal yang bersifat kekal dengan pikiran yang terkonsentrasi. Biarlah hal-hal yang bersifat kekal melingkupi hidup kita di sepanjang waktu, dan jadikan semua itu sebagai dasar perencanaan, pemikiran, dan pertimbangan kita, serta jadikan juga sebagai dasar hidup dan tindakan kita ke dalam hal-hal yang bersifat kekal. Keyakinan dalam Yesus seperti inilah yang kita perkokoh dan perkuat. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk fokus kepada hal-hal yang tidak kelihatan. Perkara-perkara rohani lebih utama daripada perkara-perkara duniawi. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan adalah satu kebenaran firman yang tidak pernah gagal. Firman yang senantiasa Engkau genapi dan Engkau akan nyatakan dalam kehidupan kami. Pimpin kami supaya kami terus memiliki satu keyakinan yang kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.